Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama kita mendapatkan kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang mulia ini kita semua bisa hadir berkumpul di Masjid Kasiti Al-Muhajirin untuk melaksanakan rutinitas setiap malam Jumat. Kita melaksanakan yasinan berjamaah, dan mudah-mudahan niat kita dari rumah dengan ikhlas diniatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan semata-mata hanya ingin mencari ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah, menjadi asbab dihapuskannya dosa kita dan diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, manusia paling mulia, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tidak lupa salawat semoga tersampaikan kepada para keluarga Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan kepada umatnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk dalam golongan orang yang akan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Bakar Ahmad Al-Bazar yang meriwayatkan dalam kitabnya Musnad Al-Bazar, dan juga Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalubni Adam wa malihi wa amalihi masalu rajulin lahu salasatu akhila. Permisalan hubungan antara anak Adam itu dengan harta dan amalnya diibaratkan seperti memiliki 3 sahabat, atau memiliki 3 saudara, atau memiliki 3 kekasih. Qala lahu ahaduhum, dan salah satunya menyampaikan atau berkata kepadanya, ana ma'aka madumta hayya, aku akan bersamamu ketika kamu masih hidup di dunia. Faida mutafalasta minni wala ana minka, tapi ketika engkau telah wafat, maka engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu.
fadzalika maluhu, dan itulah harta. Jadi harta mengatakan dia akan bersama kita ketika kita masih hidup di dunia. Tapi ketika kita sudah mati, sudah wafat, maka dia bukan bagian dari kita dan kita bukan bagian dari dia. Jadi harta itu bukan bagian dari kita dan kita bukan bagian dari harta. Terputus hubungannya. Wa qala akhar, lalu yang kedua berkata, ana ma'aka fa idza balagta ila qabrika falasta minni walastulak. Yang kedua berkata, aku akan bersamamu, tapi ketika engkau masuk ke dalam kuburmu, maka engkau bukan bagian dariku dan aku juga bukan menjadi milikmu. Wa qala fadzalika waladuh, dan itulah anak. Jadi anak kita akan berkata bahwa nanti akan bersama kita selama kita masih di dunia. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, maka anak kita bukan menjadi bagian dari anak dan anak bukan lagi menjadi milik kita. Wa qala akhar, dan yang ketiga berkata, ana ma'aka hayya, aku akan bersama engkau ketika hidup, hatta mayyitan, dan ketika engkau sudah mati, fadzalika amaluhu, maka itulah amal. Nah ini yang ketiga ini menjelaskan bahwa dia akan menemani kita ketika kita masih di dunia atau dalam nanti kita di akhirat, yaitu amal kita. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin dari seorang ahli hikmah yang bijak, bahwasanya beliau ditanya, siapakah sahabat yang paling baik? Maka ia menjawab, amal soleh, karena amal soleh akan selalu berbuat baik kepada pemiliknya. Jadi amal soleh itu akan selalu berbuat kepada pemiliknya, berbuat baik. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan amal solehnya, dia akan menyesal, akan sengsara, kata Ibnu Qayyim. Tapi jangan salah, suatu amalan tidak bisa disebut amal soleh ketika dia tidak memenuhi dua kriteria. Yang pertama, dia melakukan amal itu karena semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, melaksanakan amal itu berdasarkan tuntunan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beramal itu tidak bisa disebut amal soleh jika kita tidak melakukan amal itu karena niat kita karena Allah Ta'ala, dan amal itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Bayyinah di ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya wallahu alam bishawab. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan agamanya dengan keadaan hanif. Hanif itu lurus, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan kita semua bermohon munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal kita menjadi amal yang soleh,
amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cita-cita kita, doa kita, harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, yang sedang kebingungan, atau yang sedang dilanda musibah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan kesusahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi jalan terbaik dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina diberikan ketabahan, diberikan kesabaran untuk menghadapi segala ujian yang sedang terjadi, dan semoga Allah segala menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang ada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan suami kita, istri kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang akan membantu kita nanti di akhirat di dalam penghisaban kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadini ya wa fi kulli niyatin shalihah bi barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.